Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak dimanapun berada. Salam sejahtera, sukses selalu. Oke, ini pagi hari Sabtu September 2022. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pacek atau pejantan sebatas yang saya alami dan saya pahami. Saya termasuk juga pemula dalam beternak crossbur. Pejantan ini saya datangkan dari teman saya yang ada di Kediri, dari Setono, dari ATS Farm pada bulan Januari tahun ini. Artinya ini belum genap 2 tahun. Saya datangkan umur 1 tahun. Ini 2 tahunnya pada Januari tahun depan. Pejantan ini F4 galurnya BR CC ADRO. Pejantan ini adalah F4. Nah, kenapa saya mulai dari F4? Kenapa tidak FB atau yang cross saja begitu? Karena di berbagai percakapan, di berbagai pertemuan dengan para peternak, semuanya berpendapat dan akhirnya diambil kesimpulan bahwa yang bisa digunakan dengan baik untuk kapasitas mencetak crossbur yakni bisa dimulai minimal dari F3, karena berdasarkan yang sudah berpengalaman mungkin diamati dan diteliti bahwa hasil peranakan dari F1 dan F2 itu tidak stabil, berubah-ubah karena genetiknya juga masih kecil, sehingga disepakati bahwa untuk memulai pemacak adalah F3. Persilangan sudah 3 kali keturunan ataupun juga F4. Dan di sini saya memutuskan di tengah-tengah untuk kualitas yang bagus saya memakai pejantan F4. Jadi demikian untuk para pemula yang ingin breeding, khususnya produksi daging, maka sangat bijaksana jika selektif memilih pejantan. Artinya ketika toh ada pejantan, ditawari pejantan dengan kualitas yang tidak jelas, artinya genetiknya tidak jelas, itu F-nya berapa, maka saya menyarankan untuk lebih selektif sehingga benar-benar diketahui bahwa pejantan yang akan kita pakai itu keturunannya jelas, genetiknya jelas, asal muasalnya jelas. Karena untuk memulai sebuah breeding ini tidak bisa dimulai dengan didasari dengan pacek yang hanya coba-coba. Oh, ini fenotipnya bagus, warnanya bagus, dicoba saja untuk jadikan pacek. Nah, itu menurut saya itu tidak bijaksana. Jadi ketika berangkat maka diputuskan bahwa kita harus benar-benar tahu apa yang akan kita tuju, arahnya kemana, bagaimana nanti prosesnya, itu kita sudah mengerti sejak awal. Jadi ini sharing tentang pemacek. Ada kurang lebihnya nanti juga bisa dikoreksi, mohon dikoreksi karena sebatas pengetahuan yang saya pahami sampai detik ini. Karena saya amati juga di luaran sana masih banyak sekali yang menggunakan atau ingin menggunakan paceknya hanya dimulai dari F1 dengan alasan bentuknya sudah bagus, warnanya bagus, telinganya bagus, akhirnya dijadikan pemacek.
dan didapat kadang dengan harga yang sudah mahal karena bagus itu tadi. Menurut saya itu juga sangat tidak bijaksana. Sekali lagi itu tidak bijaksana karena hasil yang akan didapatkan juga masih prediksi, masih kira-kira. Kenapa genetik itu penting? Karena itu dasar, menurut saya dasar pertama untuk mengetahui hasil kualitas yang akan kita dapatkan nanti. Ketika genetik F3 sudah dipastikan bahwa keturunannya akan lebih stabil, dia dominan akan sudah cukup kuat genetiknya pada janin yang dititipkan pada Indoan Jawa ataupun PE atau lainnya untuk disilangkan. Begitupun yang lebih baik juga F4 seperti ini. Jadi demikian. Nah, jadi ketika hanya cross atau F1 atau F2, kemudian karena dengan fenotip yang bagus, karena warna bagus, jadi digunakan jadi pemacak, maka itu kurang tepat karena yang digunakan bukan warna yang timbul saat ini. Yang digunakan adalah yang di sana, yaitu adalah sperma, genetiknya apa, seberapa kuat dan dominannya nanti ketika masuk pada membuai sel telur yang ada di kambing indukan. Jadi kita sharing sepengetahuan saya demikian, menunjukkan sebuah warna. Nah ini induknya ini F1 sahabat, ini F1 teman saya yang dari KTS. Ketika ini jantan, saya pastikan di ularan sana meskipun ini dari induk F1 atau bahkan ini F1 atau F2 atau bahkan F3, kalau putih mungkin bagi seseorang yang pedomannya warna tidak akan mau menggunakan. Jadi misalnya kok ini ini masih berhubungan dengan pacek ya, masih berhubungan dengan pacek. Misalnya ini F3 jantan, maka kira-kira teman-teman pemula ini tidak akan memakai karena warnanya putih, dan mungkin akan lebih memakai ini cross tanpa F yang warnanya merah putih karena fenotipnya bagus. Yang seperti itu, dan ini yang tidak bijaksana. Kenapa? Baik, dilanjutkan. Kenapa? Karena ini cross meskipun dengan fenotip bagus tidak akan dengan stabil keluar yang akan seperti ini lagi, begitu. Oke. Tapi jika ini seandainya saja ini F3 jantan, maka akan sangat dengan mudah untuk mengeluarkan yang kepala merah, begitu. Jadi yang kepala merah cross ini akan sangat sulit keluar bagus dengan fenotip bagus, namun meskipun ini putih akan berpeluang besar menciptakan fenotip yang bagus. Demikian. Nah, di sini F4 tadi saya silangkan dengan kambing cross putih, dan ternyata anaknya itu betina, kepala red, kepala merah, badan putih, dan yang saya maksudkan tadi seperti itu. Jadi meskipun tadi pejantan saya itu kepalanya tidak full merah, ternyata dengan induk putih maka bisa mengeluarkan kepala merah karena genetiknya si pejantan tadi sudah cukup kuat, darah burnya sudah kuat, begitu teman-teman. Jadi begitu seputar pacek di kandang kami, kandang Sumberjo KSR, Desa Sembowo, Kecamatannya Sudimoro, Kabupatennya Pacitan. Jadi kami fokusnya di breeding untuk menghasilkan cempe-cempe yang bisa diserap pasar, artinya diserap secara konsumen untuk daging. Artinya ketika itu adalah anaknya jantan, nanti ketika sudah umur 4 bulan ini nanti kami timbang dan kami hargai dengan harga yang sudah ditetapkan pada kandang kami, begitu. Jadi kami di sini memang pemula dan ingin membuka peluang yang menurut saya masih cukup besar, yakni peluang breeding pedaging crossbur. Kenapa harus cross? Kenapa tidak Jawa atau PE? Karena memang ini perkembangannya di daging cukup cepat,
Jadi ini sangat cepat ketika disilangkan dengan kambing Jawa atau cross pun, sehingga anaknya lebih cepat bobotnya, sehingga itu akan lebih menguntungkan di pihak petani dan juga pihak breedernya atau pihak yang akan menggemukkannya atau pihak yang dimitrakan atau bermitra, sehingga semuanya saling untung. Jadi demikian, menurut saya kita harus ngerti tujuannya, apa yang lebih cepat kita lakukan ayo dilakukan. Misalnya dengan F4 atau F3 kita mulai peternakan ini, kita gandeng petani-petani di sekitar kita, bermitra, kawinnya dengan jantan kita, kemudian anaknya umur 4 bulanan kita beli dengan kesepakatan yang sudah jelas, tidak berubah-ubah, ditimbang, dihargai kilo, dan itu yang kan bisa mensejahterakan petani-petani di sekitar kita. Mungkin itu saja dari kami, itu sharing, batas sharing. Tentu banyak yang belum benar, silahkan ditambahin. Terima kasih. Akhirnya kami akhiri, semoga di setiap pertemuan selalu ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.